Tak ada yang menduga bahwa pria berwajah lelah yang setiap sore mendorong gerobak sate tua itu bukanlah pedagang biasa. Bajunya lusuh, tangannya hitam oleh arang, dan suaranya nyaris tak diperhatikan siapapun. Ia sering diusir, dihina, bahkan dianggap tak pantas berdagang di sana. Namun, di balik asap sate yang mengepul, tersimpan rahasia besar yang tak pernah terbayangkan. Siapa sangka, satu malam akan membuka kedoknya dan mengubah pandangan semua orang tentang arti kekayaan dan kemanusiaan. Halo sahabat inspirasi, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Sore itu, langit kota kecil Sukamaju berwarna jingga keabu-abuan. Aktivitas pasar mulai melambat, namun aroma gorengan, sayur segar, dan asap kendaraan masih bercampur di udara. Di sudut jalan yang jarang dilirik orang, sebuah gerobak sate tua didorong perlahan oleh seorang pria paruh baya. Rodanya berderit, kayunya kusam, dan catnya hampir tak tersisa. Pria itu berhenti tepat di bawah pohon ketapang, lokasi yang selama ini jarang ditempati pedagang. Penampilannya jauh dari kata meyakinkan. Kemeja coklatnya terlihat pudar, celananya longgar dan penuh tambalan halus, sementara sendal jepit yang ia kenakan tampak sudah bertahun-tahun menemani langkahnya. Wajahnya dipenuhi garis lelah, namun matanya tenang. Ia tersenyum kecil, seolah menikmati suasana sore yang mulai sepi. Tanpa banyak bicara, pria itu mulai menata dagangannya. Arang disusun rapi, kipas bambu diletakkan di samping, dan tusukan sate ayam serta kambing disiapkan dengan teliti. Gerakannya lambat, tapi pasti, seperti orang yang sangat memahami apa yang ia kerjakan. Di atas gerobak, terpampang tulisan sederhana dari papan kayu tipis. Sate Pak Dharma. Beberapa pedagang lama melirik sinis. Mereka saling berbisik, heran melihat pendatang baru yang memilih lokasi tak strategis. Mana laku dagangan di situ? Gumam seorang penjual minuman. Yang lain hanya menggeleng, menganggap Pak Dharma tak akan bertahan lama. Saat bara api mulai menyala dan asap tipis mengepul, aroma sate perlahan menyebar. Namun tak banyak yang mendekat. Pembeli lebih memilih lapak yang sudah terkenal. Pak Dharma tak terlihat kecewa. Ia tetap berdiri, membolak-balik sate dengan sabar, seolah menunggu sesuatu yang lebih dari sekedar pembeli. Seorang anak kecil lewat sambil menarik tangan ibunya. Matanya tertuju pada sate yang sedang dibakar. Pak Dharma tersenyum dan menyapa ramah. Namun sang ibu justru menarik anaknya menjauh, tanpa menjawab. Senyum itu tak pudar. Pak Dharma kembali fokus pada panggangan, seakan sudah terbiasa diabaikan. Menjelang maghrib, angin bertiup lebih dingin. Pasar semakin lengang. Beberapa pedagang mulai menutup lapak. Gerobak Pak Dharma masih berdiri di tempat yang sama, dengan sate yang belum banyak terjual. Namun raut wajahnya tetap tenang. Bahkan sesekali ia memandang sekitar, memperhatikan orang-orang yang lalu lalang. Bukan dengan tatapan menilai, melainkan seperti sedang belajar. Tak ada yang tahu, pria sederhana itu sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar berdagang. Ia datang ke pasar itu bukan karena terdesak kebutuhan, bukan pula karena tak punya pilihan. Kedatangannya menyimpan tujuan tersembunyi, sebuah niat yang akan menguji kejujuran, empati, dan cara manusia memandang sesamanya. Malam mulai turun, lampu-lampu kios menyala satu persatu. Pak Dharma mengipas arang, menyiapkan sate terakhir untuk hari itu. Di balik kesederhanaannya, tersimpan rahasia besar yang belum satupun orang di pasar itu duga. Dan tanpa mereka sadari, sejak sore itu, kehidupan mereka perlahan mulai berubah. Hari kedua Pak Dharma berjualan, suasana pasar kembali ramai sejak sore. Terik matahari membuat orang-orang bergerak cepat, mencari naungan dan makanan pengganjal perut. Gerobak sate tua itu kembali menempati sudut yang sama. Namun kali ini, kehadiran Pak Dharma mulai disadari. Bukan karena dagangannya laris, melainkan karena keberadaannya dianggap mengganggu.
Seorang pedagang sate lama, Pak Udin, memandangnya dengan dahi berkerut. Baginya, setiap pendatang baru adalah ancaman. Kalau mau jualan, cari tempat lain. Di sini sudah ada yang duluan, katanya dengan nada ketus. Pak Darma menunduk sopan, meminta izin dengan suara pelan. Ia menjelaskan bahwa ia hanya ingin berjualan sebentar, tak berniat merebut pelanggan siapapun. Namun kata-katanya dianggap angin lalu. Beberapa pembeli mulai mendekat, sekedar melihat-lihat. Seorang pria berjas lusuh menatap sate di gerobak Pak Darma, lalu menawar dengan harga yang sangat rendah. Ketika Pak Darma menolak dengan halus, pria itu mencibir. Pedagang kecil sok mahal, katanya sebelum pergi begitu saja. Sate yang hampir matang kembali tergantung, sementara asapnya mengepul sia-sia. Tak lama kemudian, sekelompok remaja datang. Mereka tertawa keras, memesan sate lalu pergi sambil berjanji akan kembali mengambil pesanan. Waktu berlalu, azan maghrib berkumandang, namun mereka tak kunjung datang. Pak Darma hanya menghela napas pelan. Ia tetap merapihkan gerobaknya, seolah kejadian seperti itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Yang paling menyakitkan bukanlah rugi materi, melainkan cara pandang orang-orang. Tatapan meremehkan, bisik-bisik sinis, dan kata-kata yang tak diucapkan namun terasa jelas. Pak Darma mendengarnya semua. Ia melihatnya, namun tak sekalipun ia membalas. Senyumnya mungkin sedikit pudar, tapi tak pernah hilang sepenuhnya. Seorang ibu parubaya sempat berhenti. Ia menatap Pak Darma dari ujung kaki hingga kepala. "Satenya bersih nggak?" tanyanya ragu. Tanpa tersinggung, Pak Darma menjawab dengan ramah, menjelaskan proses memasaknya. Ibu itu akhirnya membeli, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Itu adalah pembeli pertamanya hari itu. Menjelang malam, hujan rintik turun. Para pedagang sibuk menutup lapak. Air hujan menetes ke jalanan, membawa aroma tanah basah. Pak Darma berteduh di bawah terpal kecil. Tangannya sedikit gemetar, entah karena dingin atau lelah. Namun matanya tetap tajam, mengamati sekeliling, mengamati siapa yang peduli dan siapa yang memilih berpaling. Tak ada yang tahu bahwa setiap hinaan dan perlakuan tidak adil itu bukan sekadar ia terima, melainkan ia jadikan cermin. Pak Darma sedang menguji sesuatu yang tak bisa diukur dengan uang, hati manusia. Ia ingin tahu seberapa banyak orang yang mampu menghormati sesama tanpa melihat pakaian, harta, atau status. Malam itu saat pasar hampir kosong, Pak Darma mendorong gerobaknya pulang dengan langkah perlahan. Sate tersisa masih banyak, namun di wajahnya tak ada penyesalan. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa hari-hari berikutnya akan mengungkap lebih banyak hal. Tentang siapa yang tulus, siapa yang pura-pura, dan siapa yang kelak akan menyesali sikapnya. Bab ini hanyalah awal dari luka-luka kecil yang sengaja ia biarkan terbuka. Karena dari luka itulah, kebenaran perlahan akan terlihat. Hari ketiga berjualan, hujan tak lagi turun. Matahari sore memantul di genangan air sisa semalam, membuat jalan pasar tampak berkilau. Pak Darma kembali mendorong gerobaknya ke sudut yang sama. Meski sisa sate kemarin masih banyak, ia tetap datang dengan semangat yang sama. Seolah baginya, hasil dagang bukanlah tujuan utama. Tak lama setelah bara api menyala, seorang anak kecil muncul dari balik kios sayur. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, dan matanya menatap sate yang sedang dibakar dengan penuh harap. Anak itu berdiri cukup lama, menelan ludah berkali-kali, namun tak berani mendekat. Pak Darma menyadarinya. Ia tersenyum dan memanggil dengan lembut. "Sudah makan?" tanyanya. Anak itu menggeleng pelan. Dengan tangan gemetar, ia mengaku belum makan sejak pagi. Tanpa bertanya lebih jauh, Pak Darma mengambil beberapa tusuk sate, membakarnya dengan cepat, lalu menyerahkannya bersama segelas teh hangat. Anak itu tertegun. "Saya nggak punya uang, Pak," katanya lirih. Pak Darma hanya menggeleng dan mempersilahkan makan. Beberapa pedagang memperhatikan dari kejauhan. Ada yang mencibir, menganggap Pak Darma bodoh karena memberi dagangan gratis.
Namun ada pula yang mulai terdiam melihat ketulusan yang jarang mereka temui. Anak kecil itu makan dengan lahap, lalu mengucapkan terima kasih berkali-kali sebelum pergi. Tak lama kemudian, seorang ibu hamil datang dengan wajah pucat. Ia tampak ragu memesan. Pak Dharma menyapanya, menanyakan kabar, dan menawarkan tempat duduk. Setelah mendengar bahwa sang ibu belum makan seharian karena uangnya habis untuk ongkos berobat, Pak Dharma kembali melakukan hal yang sama, memberi sate tanpa meminta bayaran. Hari itu beberapa peristiwa kecil terus terjadi. Seorang tukang becak yang kelelahan, seorang kacek pemulung, hingga petugas kebersihan pasar. Mereka semua merasakan kehangatan dari gerobak sate sederhana itu. Bukan hanya dari makanan, tapi dari cara Pak Dharma memperlakukan mereka. Dengan hormat, dengan senyum, dan tanpa rasa iba berlebihan. Kabar tentang pedagang sate baik hati mulai menyebar. Beberapa pembeli datang bukan karena lapar, melainkan penasaran. Mereka terkejut melihat Pak Dharma tetap ramah meski sebagian pelanggan membayar pas-pasan. Bahkan ketika ada yang sengaja mengurangi uang kembalian, Pak Dharma memilih diam. Di balik semua itu, Pak Dharma mencatat dengan hati. Siapa yang berterima kasih, siapa yang acuh, dan siapa yang memanfaatkan kebaikan. Namun tak ada kebencian dalam dirinya. Ia sadar tak semua orang siap menerima atau menghargai ketulusan. Menjelang malam gerobaknya mulai kosong. Untuk pertama kalinya sejak ia datang, sate Pak Dharma habis. Bukan karena mahal atau terkenal, melainkan karena kebaikan yang tak dibuat-buat. Beberapa pedagang mulai menyapanya, meski masih canggung. Ada perubahan kecil di udara pasar. Lebih hangat, lebih manusiawi. Pak Dharma menatap langit yang mulai gelap. Ia menarik nafas panjang. Apa yang ia cari perlahan terlihat. Ujian ini belum selesai. Justru kebaikan kecil inilah yang akan membuka pintu bagi kebenaran yang lebih besar. Sebuah rahasia yang sebentar lagi akan mengguncangkan semua orang di pasar itu. Hari kelima berjualan, suasana pasar terasa berbeda. Sejak pagi, beberapa orang memperbincangkan pedagang sate baik hati yang belakangan ramai dibicarakan. Namun tak ada yang menyangka, hari itu akan menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Pak Dharma datang seperti biasa, mendorong gerobak tuanya, mengenakan pakaian sederhana, dan menyapa siapapun yang ia temui dengan senyum tenang. Menjelang sore, sebuah mobil hitam mengilap berhenti tak jauh dari pasar. Kehadirannya mencolok di antara motor dan becak tua. Beberapa orang menoleh penasaran. Dari dalam mobil, turun seorang pria berjas rapi, diikuti dua orang lain yang tampak seperti pengawal. Mereka berjalan mantap menuju sudut tempat Pak Dharma berjualan. Pasar mendadak hening. Pria berjas itu berdiri di depan gerobak sate. Tanpa ragu, ia menundukkan kepala dengan hormat. "Selamat sore, Pak Dharma," ucapnya lantang. Semua mata membelalak. Pak Dharma menghentikan gerakannya, lalu tersenyum kecil. "Kamu datang juga," jawabnya pelan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Arif, direktur utama sebuah perusahaan besar. Dengan suara bergetar, ia memanggil Pak Dharma sebagai pendiri perusahaan tersebut, seorang pengusaha sukses yang selama ini jarang terlihat publik. Bisik-bisik langsung memenuhi pasar. Wajah para pedagang memucat. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Arif menjelaskan bahwa Pak Dharma sengaja menyamar. Ia ingin melihat dunia dari bawah, merasakan bagaimana manusia diperlakukan ketika tak punya apa-apa. Selama ini, kekayaan membuat banyak orang bersikap palsu. Pak Dharma ingin kejujuran yang sesungguhnya, tanpa hormat yang dibeli oleh harta. Beberapa pedagang yang dulu menghina, menunduk. Ada yang gemetar, ada pula yang langsung meminta maaf. Pak Udin, pedagang sate yang paling keras menentangnya, tak kuasa menahan air mata. Ia mengakui kesalahannya, menyesali sikap angkuh yang ia tunjukkan. Pak Dharma mengangkat tangannya, meminta semua orang tenang. Dengan suara rendah namun tegas, ia berkata bahwa ia tidak datang untuk membalas dendam. Ia hanya ingin mengingatkan bahwa martabat manusia tidak pernah ditentukan oleh pakaian atau pekerjaan. Sore itu,
pasar kecil menjadi saksi terbongkarnya sebuah rahasia besar. Gerobak sate tua itu tak lagi sekadar tempat berdagang, melainkan simbol kejujuran dan kemanusiaan. Dan meski identitas Pak Dharma kini terungkap, pelajaran yang ia tinggalkan jauh lebih berharga daripada kekayaan apapun. Setelah rahasia Pak Dharma terbongkar, pasar kecil itu tak lagi sama. Suasana yang dulu dipenuhi persaingan dan prasangka perlahan berubah menjadi keheningan penuh rasa malu. Para pedagang berdiri terpaku. Sebagian menunduk, sebagian lain menatap Pak Dharma dengan mata berkaca-kaca. Mereka baru menyadari betapa mudahnya mereka menghakimi seseorang hanya dari penampilan. Pak Dharma tidak langsung pergi. Ia tetap berdiri di balik gerobak satenya, seolah ingin memastikan bahwa pelajaran hari itu benar-benar meresap. Dengan suara tenang, ia berbicara kepada semua yang hadir. Ia tidak menyebutkan hinaan yang pernah diterimanya, tidak pula menagih permintaan maaf. Ia hanya mengingatkan bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Keesokan harinya, perubahan mulai terlihat. Pak Udin, pedagang sate yang dulu paling keras menolak kehadiran Pak Dharma, datang lebih awal dari biasanya. Ia membantu membersihkan area pasar, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Saat Pak Dharma datang, Pak Udin mendekat dengan langkah berat, lalu menyalami dan meminta maaf sekali lagi. Kali ini bukan karena takut, melainkan karena sadar. Pak Dharma menerima permintaan maaf itu dengan tulus. Ia bahkan mengajak Pak Udin berbincang lama tentang kehidupan, tentang rezeki, dan tentang bagaimana rasa iri seringkali menutup pintu keberkahan. Percakapan sederhana itu menjadi awal persahabatan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tak hanya Pak Udin, pedagang lain pun mulai berubah. Mereka saling membantu, berbagi tempat, dan berhenti menjatuhkan satu sama lain. Pasar kecil itu perlahan menjelma menjadi ruang yang lebih manusiawi. Pembeli merasakan perbedaannya. Senyum menjadi lebih mudah ditemukan dan sapaan hangat terdengar di setiap sudut. Beberapa minggu kemudian, Pak Dharma mengumumkan niatnya untuk pergi. Ia merasa ujiannya telah selesai. Namun sebelum benar-benar meninggalkan pasar, ia melakukan sesuatu yang tak pernah diduga siapapun. Melalui perusahaannya, ia membantu memperbaiki fasilitas pasar, memberikan modal usaha tanpa bunga, serta membuka pelatihan gratis bagi pedagang kecil. Ia menolak disebut pahlawan. Baginya, semua itu hanyalah cara untuk mengembalikan apa yang sering diabaikan, keadilan dan empati. Ia berpesan agar para pedagang tidak berubah hanya karena mengetahui siapa dirinya, melainkan karena memahami nilai kemanusiaan itu sendiri. Hari perpisahan tiba. Pak Dharma datang untuk terakhir kalinya dengan gerobak sate tuanya. Ia membakar sate seperti biasa, membagikannya kepada siapa saja yang datang. Tak ada sekat kaya atau miskin. Semua duduk bersama, menikmati sore yang hangat. Saat matahari tenggelam, Pak Dharma mendorong gerobaknya menjauh dari pasar. Tak ada mobil mewah, tak ada pengawal. Hanya langkah pelan seorang pria yang telah menuntaskan niatnya. Dari kejauhan, orang-orang menatapnya dengan perasaan campur aduk, haru, malu, dan syukur. Pasar itu kembali ramai seperti biasa. Namun satu hal telah berubah selamanya. Cara manusia memandang manusia. Dan di sanalah kisah Pak Dharma berakhir. Bukan sebagai miliarder, bukan sebagai pedagang sate, melainkan sebagai pengingat bahwa hati yang baik selalu lebih bernilai daripada harta sebesar apapun. Sahabat inspirasi, cerita ini mengajarkan kita bahwa nilai seseorang tidak diukur dari penampilan atau harta, melainkan dari hatinya. Kebaikan sekecil apapun akan selalu menemukan jalannya kembali. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi manusia yang memanusiakan manusia.